Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel YouTube Gadget Squad. Masih dengan saya, Oki Subrata. Ya, setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya ROG Phone 3 resmi juga rilis di Indonesia. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah pakai ROG Phone 3 ini selama semingguan ini. Selain performanya yang kencang, walaupun ini handphone gaming, tapi secara fitur dan spesifikasi dari kameranya ini nggak main-main. Nah, sebelum lanjut videonya, kita sama-sama lihat dulu isi paket penjualannya kayak yang berikut ini. Check it out! Ukuran fisik ROG Phone 3 ini memang kerasa cukup besar, tapi masih cukup enak digenggam karena cenderung melebar. Layarnya 6,59 inci dengan bobotnya yang memang di atas rata-rata yaitu 240 gram. Nggak cuma satu port USB-C, di ROG Phone 3 ini punya 3 sekaligus, yaitu satu di sisi bawah dan 2 di samping kiri. Fungsinya untuk mengisi daya saat HP dalam posisi mendatar pas lagi dipakai main game. Sementara port USB-C yang ada di sebelahnya bisa untuk aksesoris tambahan. Dan posisi port USB Type-C ini menurut saya ngebuat lebih nyaman saat main game dalam posisi horizontal sambil isi ulang baterai. Karena kabel chargernya nggak akan mengganggu karena portnya yang ada di tengah bawah dalam posisi horizontal. Desain ROG Phone ini masih ada bezel yang malah ngebuatnya enak digenggam dua tangan pas lagi main game. Bayangin kalau misalnya HP gaming tanpa bezel. Posisi tangan di kanan kiri tentunya langsung nutupin pinggiran game. Lagi pula bezel di kanan kiri ini memang sebagai tempat speaker stereo yang juga di sisi paling kiri dan kanan. Dua speaker ini langsung menghadap ke depan, jadi suara yang dihasilin pas lagi main game kedengar lebih jelas. Di bagian kanan ada tombol power, tombol volume, dan dua tombol air trigger. Pindah ke sebelah kirinya, di kiri bawah ada SIM tray untuk dual SIM card tanpa slot micro SD. Dan bisa jadi nggak ada slot micro SD ini supaya nggak timpang antara kecepatan baca tulis micro SD dan memori internalnya yang udah kenceng karena udah UFS 3.1. Secara desain, ROG Phone 3 ini masih bawa DNA generasi sebelumnya yaitu ROG Phone 2. Hal yang paling mencolok pada desain kameranya sekarang lebih memanjang dengan penambahan satu lensa makro. Dan fitur aerodinamik sistemnya berdesain transparan sebagai solusi pendingin yang melancarkan sirkulasi untuk mengoptimalkan suhu. Selebihnya sama, motif garis robotik, tulisan Republic of Gamers, dan logo mata khas yang bisa diatur dengan lampu warna-warni ngebuat bagian belakang HP ini lebih menarik. Selain itu, bezel logam berwarna hitam di sekelilingnya juga menambah kesan maco. Dalam paket penjualannya ada satu bumper case berbentuk unik dengan potongan-potongan berbentuk geometris di bagian belakang. Walaupun sepenuhnya case nggak bisa ngelindungin bodinya, hal ini dimaksudkan supaya case nggak ngehalangin nyalanya lampu RGB dari logo ROG Phone-nya dan ngasih ruang buat komponen kamera belakang. Ya, setidaknya pas lagi main game, gripnya jadi cukup nyaman karena bodi HP ini cukup licin dengan material kaca. Bisa dibilang layar ROG Phone 3 ini yang ada terbaik di pasaran saat ini. Dengan layar AMOLED dan refresh rate-nya mencapai 144 Hz. Satu-satunya layar AMOLED dengan refresh rate setinggi ini. Seperti yang kita tahu, saat ini hampir semua layar smartphone di Indonesia termasuk kelas flagship, layarnya masih 90-120 Hz. Nah, terus apa kelebihan layar 140 Hz? Refresh rate 140 Hz ini memang harus dirasain langsung responnya di layar, yang ngebuat animasi pergerakan antar menu saat scrolling kerasa lebih mulus. Refresh rate 144 Hz paling kerasa pas lagi dipakai main game di settingan paling tinggi, sehingga pergerakan karakter di game dan latar belakangnya jadi lebih smooth. Dengan resolusi 2340x1080 pixel yang juga didukung dengan fitur 10-bit HDR10+ yang sangat responsif karena memiliki fitur response time 1 millisecond. Layar ini juga dilengkapi dengan TUV Rainland Low Blue Light Certification
dengan solusi berbasis hardware untuk mengurangi flicker yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan mata. Oh iya, FYI, meski tampilan pergerakan jadi lebih halus, tapi refresh rate layar 144Hz ini juga bakal ngurangin performa dan ngurangin daya tahan baterai. Tapi tenang guys, ada kok pengaturan buat naik dan nurunin refresh rate-nya dengan pilihan 60Hz, 90Hz, dan 120Hz. Jadi pas lagi dipakai buat aktivitas internetan biasa, bisa diturunin sampai 60Hz. Nah, saat kamu nonton film atau main game, bisa dinaikkan ke 144Hz. Dan rasanya beda banget. Tapi karena baterainya juga besar, yaitu 6000 mAh, jadi pengurangan daya nggak terlalu kerasa ya selama penggunaan. Ngomongin soal performanya, kayaknya nggak usah ditanya lagi. Mau main game apapun atau buat dipakai kebutuhan multitasking, HP ini bisa ngasih performa yang terbaik. Asus ROG Phone 3 ini dibekali dengan Snapdragon 865 Plus. SoC ini merupakan varian yang lebih kenceng dari Snapdragon 865. Dengan perbedaan utama, di clock untuk Kryo 585 Prime yang lebih tinggi mencapai 3,1 GHz. Dan sebagai catatan, Kryo 585 Prime di Snapdragon 865 hanya berjalan di clock 2,84 GHz. Selain itu, ada juga peningkatan dari sisi GPU-nya dengan clock lebih tinggi untuk Snapdragon 865 Plus ini. Dengan penggunaan RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1, ROG Phone 3 ini mendukung performa yang tinggi yang ditawarkan di Snapdragon 865 Plus ini. Untuk RAM-nya sebesar 8GB dan storage-nya sebesar 128GB. Saat saya coba tes mainin beberapa game e-sport, HP ini bisa nunjukin performanya dengan baik. Settingan grafik di CODM jelas semua mentok kanan. Di PUBG Mobile grafik Ultra HD, frame rate-nya bisa ultra. Dan buat pilihan grafik smooth bisa mainin di frame rate 90 fps. Dan seperti yang kalian lihat dari kedua game yang saya coba ini, di beberapa part grafik ramai juga masih sangat playable. Tekstur dan detail gambar yang dihasilin menurut saya punya kualitas dan saturasi warna yang sangat baik. Apalagi dengan fitur Air Trigger 3 yang merupakan tombol virtual yang posisinya berada di kedua area jari telunjuk, bisa ngasih pengalaman main game di HP ini lebih seru. Nah, di Air Trigger generasi terbaru ini ditingkatin kemampuannya yang sekarang bisa nerima input sentuhan maupun gerakan. Di mana sekarang pengguna bisa menggerakkan smartphone ke arah tertentu untuk trigger input sentuhan di bagian layar tertentu. Dan untuk input sentuhan, sekarang bisa input slide dan swipe di area ultrasonic sensor di sisi smartphone. Dan kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa beli beragam aksesoris pendukung buat main game di HP ini yang dijual secara terpisah. Ada ROG Knight 3 Gamepad, ROG Twin View Dock 3, ROG Aero Active Cooling 3, dan aksesoris lainnya yang bikin ROG Phone 3 ini jadi HP paling gaming dan unik. Sebagai HP gaming, ROG Phone 3 ini tentunya dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung gaming. Seperti yang udah ada di jajaran ROG Phone sebelumnya, ya meski udah dibekali dengan spesifikasi powerful, HP gaming ini udah dilengkapi dengan fitur untuk mengoptimalkan kinerjanya. Misalkan aja dengan adanya fitur X-Mode. Dengan mengaktifkan fitur ini, frekuensi CPU akan dinaikkan secara otomatis. Bedanya, kali ini di ROG Phone 3, X-Mode hadir sebagai Enhanced X-Mode dengan fitur tambahan, termasuk tuning performa yang ditingkatkan dan bisa diatur terpisah untuk tiap game, fitur makro, serta key mapping. Selain itu, ada juga launcher khusus untuk game-game yang udah terinstall dalam satu tempat melalui Armoury Crate. Nah, di sini kamu juga bisa ngebuat profile berbeda-beda untuk tiap gamenya. Dan di dalam X-Mode ini, logo ROG di sisi belakang juga bisa diatur sistem pencahayaannya sehingga berubah-ubah warna. Jadi pas lagi main game di HP ini, logo ROG di bagian belakang akan berubah warna yang menambah kesan gaming yang kuat. Selain itu, untuk memaksimalkan pengalaman game jadi lebih lancar, fitur Hyperfusion Network juga disediakan. Sehingga ROG Phone 3 ini bisa secara otomatis memilih jalur koneksi internet melalui seluler atau Wi-Fi, tergantung dari koneksi mana yang dinilai lebih baik.
ROG Phone 3 ini juga dibekali dengan Quad Microphone System untuk komunikasi suara in-game yang lebih baik, memastikan ada mic yang tidak tertutup telapak tangan. Meski ini adalah HP gaming, tapi spesifikasi kamera ROG Phone 3 ini nggak main-main. Hal ini juga terlihat dari kamera belakangnya yang sekarang lebih lengkap daripada generasi sebelumnya dengan konfigurasi triple kamera. Yap, yang pertama ada sensor Sony IMX686 sebesar 64 megapiksel, lensa kedua 13 megapiksel ultra wide, dan yang terakhir 5 megapiksel untuk lensa makro. Pindah ke bagian depan, ROG Phone 3 ini dibekali dengan resolusi 24 megapiksel yang posisinya ada di sisi kanan. Dan menurut saya, posisi ini sangat ideal untuk kebutuhan live streaming game. Untuk ukuran HP gaming, fitur kamera yang dibawa ROG Phone 3 ini terbilang cukup lengkap. Mulai dari portrait, panorama, night mode, makro, dan mode pro. Nah, menariknya, di mode Pro ini nggak hanya berlaku untuk foto, tapi ada juga mode Pro video, di mana pada fitur ini kalian bisa mengatur ISO, shutter speed, dan white balance yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sebelum mengambil video. Tenang guys, nggak hanya itu, masuk ke bagian videonya. Untuk mendukung kreativitas dalam menghasilkan konten video yang menarik, resolusi yang ditawarkan di HP gaming ini cukup lengkap. Mulai dari HD 720 pixel sampai dengan kualitas 8K 30 fps. Dengan dukungan fitur Hyper Steady dan Motion Tracking, tentunya sangat memudahkan buat bikin konten video yang menarik di HP gaming ini. Jadi ya mungkin buat kamera profesional, kemampuan ini bukanlah hal yang baru ya. Tapi kalau menurut saya bagi kamera smartphone, kemampuan tersebut merupakan hal yang sangat inovatif. Nah, saat saya coba kamera HP gaming ini, harus saya akui kualitas fotonya bagus dalam cahaya yang cukup dengan detail tajam dan warna alami, apalagi dengan memaksimalkan resolusi 64 megapikselnya. Buat kualitas foto low light-nya udah cukup memberikan hasil maksimal dengan baik dan minim noise. Video bisa direkam sampai 60 fps pada 4K dan fitur Hyper Steady-nya berfungsi hanya untuk pilihan resolusi HD 720 pixel dan Full HD 1080 pixel. Oke, sekarang kita lihat dulu hasil foto dan video dari si ROG Phone 3 ini. Check it out. Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depannya dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan saat ini saya lagi nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari mic bawaannya. Jadi kedengaran atau enggaknya, silahkan langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sekarang.
Seperti yang saya udah bilang di awal tadi, ROG Phone 3 ini dilengkapi dengan baterai jumbo sebesar 6000 mAh yang sama kayak generasi sebelumnya dengan hypercharge 30 watt. Satu hal yang menarik, baterai ROG Phone 3 ini didukung beberapa fitur baru di aplikasi Power Master untuk menjaga kesehatan baterai. Selain itu, tersedia juga opsi charging upper limit untuk membatasi pengisian daya ke titik tertentu antara 80% sampai 100% yang disebut bisa memperpanjang masa pakai baterai. Kalau ngomongin soal performa dan kualitas fitur, semua udah tersedia di Asus ROG Phone 3 ini. Harganya di angka 10 juta terbilang masih masuk akal kalau sekali lagi kita lihat dari spek dan kinerjanya. Apalagi kalau dibandingin sama beberapa HP flagship di pasaran yang harganya di atas 10 juta. Beberapa hal jagoan di HP ini memang patut dipertimbangin, kayak layar refresh rate 144Hz, baterai 6000 mAh, chipset terkencang saat ini, memori RAM besar, dan kualitas hasil foto yang juga cukup mantap. Selain itu, buat kamu para gamers, jelas di HP ini bakal dimanjain banget dengan banyaknya fitur khusus yang bisa dimaksimalin. Dan menurut saya saat ini Asus ROG Phone 3 memang HP gaming terbaik di pasaran Indonesia. Oke guys, sekian buat video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian soal ROG Phone 3 ini di kolom komentar di bawah sekarang. Dan jangan lupa like dan share juga kalau kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video. Until next time.